Halo semuanya, di sini kembali lagi dengan saya Sita Rismawati. Kita akan membahas metode SPSS atau cara pengerjaan metode SPSS. Di sini kita ada pengaruh tingkat pendidikan dan pengembangan karir terhadap kepuasan karyawan. Penjabaran pada metode SPSS yang akan kita jabarkan yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, korelasi atau hubungan antara X1 dan XY, X2 dan Y. Selanjutnya ada persamaan regresi linier, lalu ada uji T dan uji F. Uji T adalah uji parsial, uji F adalah uji simultan. Yang selanjutnya itu ada uji determinasi. Mari kita uji data setiap variabel yang kita teliti. Dengan datanya, kita ambil dari hasil kuesioner yang telah disebarkan pada karyawan. Dengan populasi karyawan non-medis sejumlah 106 karyawan, maka jumlah sampel atau minimal responden yang dapat kita ambil yaitu sebanyak 87 karyawan. Tentunya dalam hal ini, kita akan menggunakan rumus Solvin. Bagaimana cara mendapatkan 87 karyawan dari 106 karyawan? Selanjutnya kita akan menguji data validitas dan reliabilitas pada setiap variabel. Sebelumnya kita memasukkan data pada variabel view, yaitu diisi dengan setiap pertanyaan seperti X1 sampai dengan total score. Setelah data variabel kita isi, kemudian masuk ke data view. Untuk data view, sebelumnya kita masuk ke Excel untuk mengcopy data hasil kuesioner yang telah disebarkan dari pertanyaan 1 sampai dengan total score. Setelah itu kita uji validitasnya dengan mengklik icon analyze, pilih correlate, kemudian bivariate. Setelah itu blok semua pertanyaan yang ada di kolom sebelumnya dan pindahkan ke kolom variabel. Jangan lupa dilihat pada test of significance menjadi to tell, yang artinya pengujian menggunakan dua arah. Selanjutnya muncul data seperti ini, di mana total skor akan dibandingkan apakah lebih besar atau kecil pada data R tabel. Untuk mengecek data valid atau tidak, untuk mengetahui nilai R tabel, terlebih dahulu lihat data tersebut dengan total responden dikurang 2, maka data yang diperoleh merupakan hasil dari R tabel, yaitu 0,2108. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid atau dapat diteliti. Selanjutnya kita uji data reliabilitas. Untuk caranya masih sama, yaitu klik analyze, pilih scale, kemudian reliability analysis. Setelah itu diblok setiap pertanyaan variabel yang ada di kolom sebelumnya dan pindahkan ke kolom items, kemudian klik OK. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing variabel, di mana suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya kita uji standar deviasi. Standar deviasi adalah persebaran data pada suatu sampel untuk melihat seberapa jauh atau dekat nilai data dengan rata-ratanya. Untuk melihat data ini, klik icon analyze, pilih regression, pilih linear, kemudian pada kolom dependent diisi dengan variabel Y atau variabel terikat. Kemudian untuk kolom independent diisi dengan variabel X atau variabel bebas. Sebelumnya kita olah data satu persatu, yaitu variabel X1 terhadap variabel Y, kemudian variabel X2 terhadap variabel Y, kemudian gabungkan variabel X1 dan X2 terhadap Y. Di sini kita coba untuk data variabel X1 terhadap Y. Sebelum itu klik icon statistik, centang semua list yang akan kita lihat datanya, kemudian klik OK. Selanjutnya klik icon plots, masukkan data Y dengan JSpread dan data X dengan spreadsheet, centang histogram dan normal probability plot, kemudian klik OK.
Selanjutnya kita uji korelasi. Data ini kita lihat pada tabel model summary atau kolom R. X1 terhadap Y sebesar 0,558 artinya data kuat. X1 terhadap Y sebesar 0,910 artinya data kuat. Sedangkan gabungan antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,919 yang artinya data kuat. Uji persamaan regresi. Untuk penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda, yang dimana variabel independen atau bebas lebih dari 2 variabel. Untuk uji regresi linear berganda menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX1 ditambah BX2 dan BX selanjutnya. Dalam hal ini, Y sama dengan min 3,381 ditambah 0,300 X1 ditambah 1,037 X2. Berdasarkan regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu nilai A konstan sebesar min 3,381 merupakan keadaan saat variabel kepuasan kerja belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel tingkat pendidikan X1 dan variabel pengembangan karir X2. Jika variabel independen tidak ada, maka kepuasan kerja tidak mengalami perubahan. Yang kedua yaitu nilai BX1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,300 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel tingkat pendidikan akan mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 0,300. Nilai BX2 yaitu koefisien regresi X2 sebesar 1,037 menunjukkan bahwa variabel pengembangan karir mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengembangan karir akan mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 1,037. Selanjutnya uji parsial atau uji T. Sebelumnya kita hitung T tabel. T tabelnya adalah N dikurang K ditambah 1. N-nya yaitu 87 dikurang K ditambah 1. Maka 87 dikurang 4, maka hasilnya 83. Untuk T tabelnya yaitu 1,988. Untuk uji T dilihat pada tabel confident. Pada variabel tingkat pendidikan, nilai T hitung yaitu 6,202 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,988. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh dan hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kepuasan kerja karyawan non-medis. Selanjutnya itu pada variabel pengembangan karir. Nilai T hitungnya yaitu 20,259, lebih besar dari T tabel yaitu 1,988. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh dan hubungan antara pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan non-medis. Selanjutnya yaitu uji simultan atau uji F. Sebelumnya kita hitung F tabel. F tabel didapat dari N dikurang K banding K tambah 1. 87 dikurang 3 dibanding 3 tambah 1, yaitu 84 banding 4 dengan F tabel 2,48. Untuk uji F dilihat pada tabel ANOVA. Nilai F hitung sebesar 229,254. Lebih besar dari F tabel yaitu 2,48. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh dan hubungan antara tingkat pendidikan dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan non-medis